Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di channel Songkok Mode. Saya akan membagikan program tentang Java lagi ya. Untuk topik kali ini kebetulan itu kelas diagram. Nah, sebelum kita lanjut ke programnya, kita akan baca ulasan singkat tentang apa itu kelas diagram. Oke, teman-teman ya. Untuk modulnya ini nanti, jadi program-programnya saya akan ambil di sini. Baik, kita coba cari dulu. Seperti ini. Untuk yang pertama itu saya berikan gambarannya terlebih dahulu. Kelas diagram itu biasanya terdiri dari tiga bagian. Jadi untuk yang pertama, yang di paling atas ini kan satu kotak itu dibagi tiga. Yang pertama itu di atas itu adalah nama kelasnya. Lalu di bagian tengah ini merupakan bagian atribut, dan bagian bawah itu adalah metode atau operasinya. Dan di sini ini biasanya pelambangan dari modifiernya, bisa public, kalau public itu biasanya plus, dan private itu minus. Oke, jadi kita baca sedikit teorinya. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Kelas diagram menggambarkan serta deskripsi atau penggambaran dari kelas, atribut, dan objek. Di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewarisan, kontainer, asosiasi, dan lainnya. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Untuk manfaatnya itu di sini yang pertama, menggambarkan suatu model data untuk sistem informasi, tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Dengan mempelajari kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu aplikasi. Dan selanjutnya mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi, serta dapat menyebarkan informasi tersebut di seluruh bisnis. Yang keempat, dengan kelas diagram dapat dibuat bagan secara jelas dan terperinci dengan cara memperhatikan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan suatu program, sehingga mampu mengimplementasikannya ke struktur yang digambarkan. Lalu yang terakhir, kelas diagram mampu memberikan penggambaran implementasi independen dari suatu jenis sistem yang digunakan, kemudian dilewatkan di antara berbagai komponen-komponennya. Sebenarnya untuk bagi saya pribadi, penggunaan kelas di sini tuh ya yang pertama mempermudah kita untuk untuk pembuatan struktur program, semisal ya untuk aplikasi kecil mungkin ya butuh juga, namun ya hanya sedikit. Tapi kalau sudah program atau proyek yang besar, jika dilakukan tidak menggunakan kelas itu ya nanti mungkin akan kesulitan untuk mencari satu persatunya itu. Jadi di sini ini saya sudah persiapkan banyak program. Jadi untuk latihan kita coba dari percobaan pertama dulu. Di sini di percobaan pertama ya. Seperti biasa untuk ininya, ini main programnya ya. Seperti biasa menggunakan ini. Ini adalah package atau main programnya. Di sini alarm A sama dengan new alarm. Ini memanggil kelas alarm dipanggil dengan A. Kita lihat di alarm di sini. Ini hanya contoh pemanggilan saja ya untuk di sini ya. Sedangkan di sini, jadi run masih kosong, terminate masih kosong, snooze masih kosong. Kita lihat di modul saya ya. Untuk percobaan pertama, ubahlah kelas diagram berikut menjadi kode program. Ya, ini seperti ini. Ini atributnya, ID, description, date, time, dan method run, terminate, dan snooze.
Jadi jika dirun ini programnya masih kosong karena hanya dipanggil dan di sini tidak ada pengisian data sekalipun dan bahkan pemanggilannya. Untuk percobaan 1 seperti itu sih teman-teman. Untuk program kedua, nah, sedangkan di sini itu kita mengubah kodenya itu menjadi kelas diagram. Ya, kita lihat dari codingan ini. Jadi yang pertama untuk nama nama kelasnya itu ini ya, class location, dan untuk atributnya itu ada 2, longitude dan latitude. Lalu dengan modifier public semua dan tipe datanya double. Untuk selanjutnya metodenya itu di sini ada 2, public location. Ini biasanya disebut dengan overloading constructor karena metodenya itu sama dengan nama kelasnya. Lalu selanjutnya ada metode lagi public double distance to. Nah, ini modifiernya modifiernya public. Jadi jika digambarkan kotak pertama di atas itu ya, saya buka lagi. Nah, jika digambarkan di sini, nah, maka di sini itu nama kelasnya ini location. Lalu bagian atributnya, nah, bagian atribut di sini itu ada longitude dan latitude dengan modifier public. Di sininya plus semua berarti ya. Lalu di bagian sini itu tipe datanya yaitu double. Selanjutnya di bagian metode di sini juga ada 2 metode. Yang pertama itu metode location dan satunya itu distance to. Dan semuanya bersifat public juga. Jadi modifiernya di sini ya dilambangkan plus semua. Untuk percobaan kedua seperti itu, saya tutup dulu ya. Percobaan pertama dan percobaan kedua seperti itu. Lalu kita beralih ke di sini sebuah kelas ya, shape. Di sini menggunakan bahasa Inggris ya, length, width, height, dan volume. Lalu di sini konstruktornya, overloading konstruktornya menggunakan public shape, double length, double width, double height. Jadi di sini diinputkan length, width, height untuk mencari volume. Nah, di sini tapi ada metode public double compare to shape. Jadi return shape that calculate volume, min calculate volume. Jadi kedua volume sebuah bangun ruang nantinya itu akan dikurangkan teman-teman. Jadi selanjutnya di sini privat double calculate volume. Nah, ini rumus untuk mencari volumenya. Jadi di sini itu rumusnya untuk balok dan kubus ya. Ini panjang kali lebar kali tinggi. Di sini saya tambahkan metode public void cetak. Di sini memanggil kelas calculate volume dan di sini untuk memanggil length, width, height di sini ya untuk memanggil ininya data yang diinputkan user itu. Kita lihat di main program. Di sini kelas shape ini dipanggil dengan kubus. Lalu isian datanya itu 5 semuanya. Jadi length, width, height itu 5 semuanya. Lalu dipanggil lagi dengan nama balok untuk digunakan pada balok. Untuk balok itu menggunakan 10, 5, 5. Lalu di sini kubus.cetak, balok.cetak. Jadi yang pertama itu kubus sini. Lalu nanti metodenya ngambil metode cetak. Metode cetak yang mana sih? Nah, metode cetak itu yang ini, yang di bawah. Nah, lalu di sini double selisih volume sama dengan kubus.compare to balok. Di sini ya. Kubus. Berarti di sini kan kubus.compare to balok. Kita selanjutnya selisih volumenya. Di sini ditampilkan. Selisih volume. Ini ya. Nanti yang dipanggil di sini atau ini. Kita coba lihat hasil programnya.
Lumayan lama ini untuk loadingnya. Coba kita run ulang ya, karena saya tunggu ini lama. Kita sambil refresh dulu. Nah, jadi di sini itu sudah tampil. Ini yang pertama kan untuk yang kubus. Nah, kubus itu ini 125.0. Sedangkan ini adalah punyanya yang balok. Yang balok itu 250 dan selisihnya itu 125. Kita coba. Nah, ini dapat dari mana? Ini dua baris ini. Itu dari metode cetak. Ini juga dari metode cetak. Kita lihat dari sini ya, rumus ini ya, kubus dot compare to. Jadi yang pertama kubus itu compare to shape dot calculate volume min calculate volume. Jadi kubus berarti yang di sini itu adalah baloknya, sedangkan yang di sini itu adalah kubusnya. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebih untuk program yang shape ini. Oke, kita akan tutup dulu biar tidak terlalu banyak. Di sini selanjutnya saya memiliki 3 kelas. Yang pertama itu tentang jenis kendaraannya. Di sini ada 2 atribut, yaitu public string jenis dan public kendaraan. Ini overloading konstruktornya. Untuk overloading konstruktor itu ada materi khusus, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Di sini tuh public void data mobil. Jadi itu hanya untuk menampilkan datanya sih dari saya pribadi. Di sini ada spek dalam. Spek dalam itu 3 atribut, yaitu bobot, cc, dan set bobot integer. Ini adalah metodenya. Hanya 2 atribut dan bermodifier public semua. Nama kelasnya spek underscore dalam. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 metode. Yang pertama itu set bobot integer bbt, bobot sama dengan bbt itu ini. Lalu ini untuk getnya, untuk menampilkan. Ini untuk mengambil data dari user, ini juga untuk menampilkan. Sedangkan di sini saya satukan datanya. Untuk spek luarnya, ini lumayan panjang ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Dulu ini kan saya capture, jadinya ya tulisannya seperti ini ya teman-teman. Sorry, masih nggak responding ya. Kita refresh dulu. Oke. Ini sepertinya tidak perlu diantar ke bawah. Oke. Tunggu dulu ya, saya rapikan dulu untuk ada programnya. Nah, memang programnya tidak error, hanya saja ya kelihatannya gimana gitu. Jadi saya
kita save. Sudah, sembari kita tunggu, kita sambil run dulu ya. Saya jelaskan dulu untuk kelas pertama. Untuk kelas spec underscore luarnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 atribut dengan modifier public semuanya. Untuk yang pertama, string kepemilikan, string warna, integer jumlah roda, string plat nomor, dan integer harga. Nah, di sini kita masukkan harganya dulu. Ya biasalah untuk masukkan harga di sini untuk ambil harga dari user, dan sedangkan di sini untuk menampilkan data harganya nanti. Set warna juga sama dengan harga, roda ya juga sama juga ya, plat nomor sama, kepemilikan juga sama. Nah, di sini tuh ada pengecualiannya. Saat data mau ditampilkan, saya sengaja taruh di kelas ini. Sebenarnya bisa ditaruh di main programnya ya, agar tidak mengganggu seperti ini pada tampilan seperti ini. Jadi yang pertama itu ya untuk warna ya biasa, ditampilkan biasa seperti ini. Lalu ya jumlah roda di sini, ini peringatan, biasanya replace chain of if with switch. Jadi diganti ke switch case, jangan menggunakan if else ya. Tapi saya biarkan saja kan tidak error, tidak akan mengganggu programnya. Nah, di sini jumlah roda, saya berikan decision. Jika jumlah rodanya itu 2, maka jenis kendaraannya sudah motor. Sedangkan jika jumlah rodanya 4, maka kendaraannya mobil. Jika 6 ya bus. Jika 8 ya truk. Sebenarnya bus itu ya mainnya 6 kalau bus besar. Kalau bus kecil sepertinya ya 6 juga sih, kurang tahu pastinya. Tapi yang jelas kalau truk itu ya minimal 6. Saya asumsikan agar beda, jadi saya berikan 8. Jika lebih dari 8 jumlah roda terlalu banyak atau terlalu sedikit jika tidak sama dengan yang ini ya. Sebenarnya kalau 3 itu bisa sih, kalau 3 itu becak kan ya. Tapi di sini kan kendaraan bermotor yang saya bahas. Oke, untuk ininya kan tergantung teman-teman sendiri kondisinya itu gimana. Lalu di sini plat nomornya, lalu kepemilikannya di sini. Jika kepemilikan pribadi, maka di sini tambah warna plat nomornya itu hitam. Jika kepemilikannya umum, milik umum, angkutan umum, ya warna plat nomornya kuning. Sedangkan punya dinas itu warna plat nomornya merah, seperti itu. Jika selain pribadi, umum, sama dinas, ya pilihan Anda tidak ada dalam ketentuan pribadi, umum, atau dinas. Saya hanya memberikan 3 pilihan untuk ini. Lalu yang terakhir itu penampilan harganya seperti biasa. Nah, di sini itu scanner JIN. Pertama scanner. Jangan lupa jika menggunakan scanner kita berikan ini, import java.util scanner. Selanjutnya di sini scannernya itu saya gunakan JIN. Nah, lalu kendaraan dipanggil dengan kendaraan huruf kecil semua. New kendaraan, sepeda, mobil, atau truk, atau bus. Nah, jadi jenisnya itu ada 3. Kendaraan, sepeda, mobil, atau truk, atau bus. Spek dalamnya masukkan bobot maksimum kendaraan. Jadi masukkan cc kendaraan, berapa cc. Nah, lalu di sini itu adalah spek luarnya. Spek luarnya itu masukkan warna kendaraan. Nah, lalu masukkan jumlah rodanya, masukkan plat nomor kendaraan, masukkan jenis kepemilikan, masukkan harga kendaraan. Nah, untuk spek dalam di sini langsung dipanggil dengan dalam, spek luar dipanggil dengan luar. Jadi ketika ditampilkan seperti ini. Dari kelas kendaraan ya data mobil, dari kelas spek dalam ya hanya data untuk menampilkan semua atributnya. Lalu untuk kelas luar itu ya data juga. Untuk programnya sudah di-run di sini ya. Masukkan bobot maksimal. Anggaplah saya asumsikan ini adalah mobil ya 1800 cc mungkin cukup. Oh, salah ya. Itu bobot kendaraannya ya. Di sini cc-nya saya berikan sama juga 1800. Masukkan warna kendaraannya hitam lah ya, yang umum misalnya. Jumlah rodanya 4. Masukkan plat nomor kendaraan M123 4 V8, ini plat Sumeneb ya. Masukkan jenis kepemilikan dinas dong, kalau bagus nomornya itu. Harga kendaraannya ya anggaplah 100, 123, 100.000, 100 juta. Nah, seperti ini teman-teman.
pilihan mobil, sepeda, mobil, truk, bus. Nah, data mobil adalah sebagai berikut. Bobotnya 1800 kg, cc-nya 1800 cc, dan warnanya warna hitam, jumlah rodanya 4, jenis kendaraannya mobil. Nah, karena di sini kan itu kan ada decisionnya jika 4 mobil. Nah, ini plat nomornya 1234 PX, lalu kepemilikannya dinas, dan warna plat nomornya itu merah karena dinas. Harganya ya 1 juta. Ya kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini tentang kelas diagram ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa langsung di kolom komentar saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih atas supportnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.